Anak laki-laki ini melemparkan sebuah koin dari atap sebuah gedung pencakar langit. Ia penasaran apa yang akan terjadi jika koin itu mengenai seseorang. Namun karena angin, koin itu bergeser dari jalur lurusnya dan jatuh ke dalam saluran ventilasi gedung. Koin itu berputar saat turun dan akhirnya tersangkut di bilah kipas pembuangan. Kipas itu langsung macet dan berhenti. Tepat di bawahnya, sebuah pesta besar dan megah sedang berlangsung. Orang-orang menari dan tak seorang pun tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi dari atas kepala mereka. Ketika volume musik meningkat, lantai di bawah yang disangga oleh baut-baut besi perlahan mulai terlepas. Seorang pelayan membuka sebotol sampahnya. Tutupnya terlempar dan mengenai lampu gantung kristal di langit-langit. Sebuah pecahan lampu itu patah dan jatuh ke atas panggung di bawahnya. Panggung itu terbuat dari kaca, dan begitu pecahan itu jatuh, retakan mulai menyebar di seluruh permukaannya. Hal-hal kecil, satu persatu, mulai bersatu menciptakan sesuatu yang besar. Pada saat itu, kipas yang tersangkut di atas pecah karena tekanan yang menumpuk. Sebuah pecahan tajam melesat ke pipa gas di dekatnya, dan pada waktu yang sama, panggung kaca di bawah pecah sepenuhnya. Orang-orang yang menari di atasnya mulai terjatuh. Seorang pria bergantung, memegang tepi panggung yang telah hancur. Iris mencoba meraih tangannya, namun takdir berkata lain. Pria itu terlepas dari genggamannya dan jatuh, langsung menuju sang pencipta. Pesta itu seketika berubah menjadi bencana. Orang-orang yang tersisa mulai panik dan mencoba melarikan diri. Tepat saat itu, seseorang menabrak seorang koki yang membawa hidangan berapi. Api itu langsung menyambar gaun seorang wanita, dan ia lari sambil berteriak. Bau gas sudah menyebar, dan api mencapai lantai tersebut. Seketika, terjadi ledakan besar. Kebanyakan orang tewas seketika, dan beberapa yang masih hidup berlari menuju pintu darurat untuk menyelamatkan diri. Orang pertama yang masuk adalah anak laki-laki yang melempar koin tersebut. Namun saat mereka mengira sudah aman, jalur keluar itu runtuh di bawah mereka. Satu persatu, semua mulai terjatuh. Pada akhirnya, hanya anak laki-laki itu dan orang yang berdiri tepat di belakang Iris yang selamat. Harapan terakhir mereka adalah lift darurat. Semua berusaha masuk ke dalamnya. Iris juga ikut berlari dari belakang. Namun, seorang pria mendorong Iris keluar dan melompat masuk sendiri. Lift itu kelebihan muatan. Kabel-kabelnya terputus dan akhirnya terjatuh. Tak ada yang selamat di dalamnya, kecuali Iris yang secara ajaib selamat kembali. Karena tak ada jalan keluar, orang-orang yang masih hidup berkumpul di satu sisi. Mereka berharap bagian itu aman. Namun berat orang-orang yang terkumpul di satu sisi membuat bagian itu patah lebih dulu. Iris kembali selamat entah bagaimana. Ia mencoba menyelamatkan seorang wanita lain. Ia hampir berhasil meraih tangannya, namun sebelum sempat, wanita itu jatuh. Yang aneh, bagian kecil lantai kaca tepat di bawah Iris masih utuh. Orang-orang lainnya berdiri terpaku di tempat yang sama. Tak ada yang bergerak. Sekarang mereka hanya menunggu pertolongan. Sementara itu, anak laki-laki yang melempar koin tadi baru saja mencapai lantai dasar. Koin yang sama jatuh tepat ke atas sebuah piano besar. Piano itu kehilangan keseimbangan, tergelincir, dan jatuh ke bawah. Piano itu menghantam lantai kaca tempat orang-orang itu berdiri, membuat mereka semua jatuh. Piano itu terus jatuh dan menimpa anak laki-laki yang melempar koin tersebut. Dalam sekejap, nyawanya hilang. Kini hanya Iris dan seorang anak kecil yang masih hidup. Ketika sisa struktur bangunan hendak runtuh sepenuhnya, Iris menggenggam tangan anak itu dan melompat bersamanya. Saat jatuh, cincin tunangannya tersangkut pada sebuah batang hitam, memperlambat kecepatan jatuh mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Namun keberuntungan tidak berlangsung lama. Akhirnya, pegangan Iris terlepas dan ia pun